mengaku salafi, maka bagaimana salaf kita, orang-orang terdahulu kita, para sahabat melaksanakan puasa dan sahur? Maka telah ada di Sahih Al-Bukhari dari Sahal ibnu Sa'ad. Berkata Sahal ibnu Sa'ad, kuntu atasaharu fi ahli, thumma yakunu sur'atun bi an udrika salatil fajr ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat bagaimana salaf kita dulu. Berkata Sahal ibnu Sa'ad, dulu aku sahur bersama keluargaku dalam keadaan cepat. Kenapa? Karena ingin sholat berjamaah di masjid Madinah bersama Nabi. Dari sini poinnya, apakah malam itu panjang atau pendek? Panjang. Kita katakan mulai dari jam 3 pun bisa sahur. Tetapi kenapa Sahal ibnu Sa'ad melaksanakan sahur dengan cepat? Untuk bisa sholat bersama Nabi. Kenapa? Menandakan dia sahur di akhir waktunya. Maka dari sunnah, seperti Nabi tadi dengan Zaid ibnu Thabit, ala qadri khamsina ayat, 50 ayat. Dan di sini Sahal ibnu Sa'ad makan dengan cepat. Kenapa? Ingin cepat salat dengan Nabi. Maknanya dia keluar wudu dan salat bersama Nabi, menandakan mereka para sahabat melaksanakan sahur di akhir waktu. Bisa jadi dia santai, tidak sampai cepat-cepat jika dia sahur mulai dari 3:30, masih 1 jam. Misalnya adzan 4:30, 3:30 dia sahur. Enggak akan buru-buru, iya apa tidak? Namun di sini Sahal ibnu Sa'ad mengatakan, aku sahur di rumahku dan buru-buru keluar untuk mengikuti salat Nabi berjamaah, menandakan bahwa dia sahur di waktu yang memang diakhirkan, sehingga buru-buru. Kalau tidak diakhirkan, masih 1 jam sebelum fajar, ya dia akan santai. Maka ini waktu yang terbaik. Masih ada waktu ya? Masih 10 menit. Maka soal yang ketujuh, apakah ada makanan khusus yang terbaik di waktu sahur? Jawabnya tentu. Permasalahan sahur pada hakikatnya dia memakan apa saja yang bisa untuk dimakan dari berbagai kaum muslimin di daerah mana dia tinggal. Maka syariat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad dari Arab, sehingga makanan sahur dan sebagainya dari makanan-makanan Arab. Maka jika kita tidak mendapati sahur dari makanan-makanan Arab seperti kurma, apakah boleh kita sahur dengan jalan kote? Itu yang paling saya hafal makanan antum, karena namanya aneh, jalan kote. Maka di sini boleh kita makan sarapan, makan sahur jalan kote, boleh? Jawabnya boleh saja. Setiap daerah, seperti misalnya orang-orang yang hidup di kutub, tidak ada pohon kurma, bahkan mungkin import kurma pun susah. Akhirnya mereka ma'ruf di kutub makanannya ikan salmon, maka makan ikan sahur, boleh? Al-muhim seperti itu. Namun disebutkan makanan khusus yang terbaik di waktu sahur dari nas Nabi adalah tamr. Maka diusahakan malam ini yang tidak mempunyai tamr ataupun tidak mempunyai kurma, diusahakan membeli kurma, bagus, sunnah. Jika santri-santri belum ada stok kurma, maka silahkan panitia untuk menyetok santri kurma, setiap orang 1 atau 3, yang jelas ada kurma maka lebih baik. Maka disunahkan makanan yang terbaik di waktu sahur adalah kurma, seperti datang hadis diriwayatkan ashabus sunan dengan sanad yang sahih dari Abi Hurairah, nikmas sahurul mu'min at-tamru, nikmas sahurul mu'mini at-tamru. Mana wajah pendalilannya? Pujian Nabi. Ni'ma sahurul mu'mini,
Kalimat nikma maknanya sebaik-baiknya. Makanan dari sahur seorang mukmin adalah at-tamr. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa tamr adalah sebaik-baiknya makanan. Jalan kote boleh. Ataupun makanan-makanan yang lain, pizza, sarapan dengan pizza ataupun sahur dengan pizza boleh. Namun jika ada tamr, didahulukan tamr. Karena ini nas dari Nabi, nikmat sahurul mukmin at-tamru. Sebaik-baiknya makan sahur dari seorang mukmin adalah at-tamr. Dan datang dari Uqbah ibnu Amir juga bahwa Nabi Muhammad SAW akhadha hafnah minat tamr. Nabi membawa di waktu sahur itu hafnah, yakni seperti cawan yang berisi dengan tamr. Dengan tamr ataupun kurma. Faqala ni'mas sahurul muslim. Bahwa ini adalah sebaik-baiknya sahur seorang muslim. Maka lafadznya dengan lafadz ini hasan li ghairihi. Dan juga datang dari Jabir dengan lafadz yang sama, nikmat sahurul mukmin at-tamru. Sebaik-baiknya makanan seorang muslim di waktu sahur adalah tamr. Berapa sahabat tadi sahabatnya kami sebutkan? Pertama dari siapa? Abu Hurairah, kedua dari Uqbah ibnu Amir, ketiga dari Jabir. Maka dari tiga sahabat ini semua lafadznya sama, nikmat sahurul mukmin at-tamru. Sebaik-baiknya, senikmat-nikmatnya sahur seorang mukmin itu adalah tamr. Dan kalimat nikmat adalah pujian. Seperti datang hadis yang muttafaqun alaih, berkata Hafsah istri Nabi menceritakan kepada Abdullah bin Umar, "Ya Abdullah bin Umar, Nabi telah memuji kamu." Apa? Nikmat syabab Abdullah idza kana yusalli bil lail. Sebaik-baiknya pemuda adalah Abdullah jika dia salat malam. Maka seperti itu menunjukkan bahwa nikmat yufidu, memberikan faidah dari kebaikan. Dan juga Allah memuji Nabi siapa? Memuji Nabi yang dia itu menderita penyakit sekitar 18 tahun. Nabi siapa? Nabi Ayub. Allah berfirman di dalam surat Hud, ni'mal abdu innahu awwab. Ni'mal abdu, seperti di sini. Ni'mas sahurul mukmin at-tamr. Ni'mal abdu Ayub alaihi salam. Maka kalimat nikmat jika digandengkan kepada sesuatu maknanya kebaikan. Maka di sini nikmat sahurul mukmin at-tamru, sebaik-baiknya sahur, makanan sahur adalah at-tamr, maka tamr ini adalah perkara yang baik. Kesimpulannya barakallahu fikum, jika kita di negeri ini seleranya selera Nusantara, maka sahur dengan coto Makassar ataupun konro ataupun Concorde, Concorde itu nama pesawat buatan Perancis, konro ataupun juga Kaledo. Kita telah makan Kaledo mantap di Palu. Alhasil jika punya itu ya dimakan juga. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi tadi? Nikmat sahurul mukmin at-tamr. Jawabnya barakallahu fikum, disebutkan oleh para ulama bahwa yang diinginkan bisa jadi adalah tidak menafikan makanan-makanan yang ada. Maka di zaman Nabi pun ada gandum dan ada roti dan ada susu dan ada air dan juga ada daging dinamakan sarid. Maka apakah maknanya nikmat sahurul mukmin at-tamru? Sebaik-baiknya sahurnya mukmin adalah tamr, dia makan tamr saja. Kemudian tidak makan susu, minum susu, makan daging, makan yang lainnya tidak. Maka yang diinginkan di sini adalah jika memang ada tamr, makanlah. Namun untuk melengkapi yang lainnya, boleh makan yang lainnya. Sehingga kita mempunyai tamr di waktu sahur. Dan kita orang Sulawesi, coto Makassar masuk, konro juga masuk, Kaledo masuk, 3 piring semuanya, 1 piring, 1 piring, 1 piring.
Kemudian ditutup dengan nikmat sahur at-tamr. Sini 3 butir saja tamr untuk menghidupkan sunnah misalnya. Itu tidak apa-apa. Alhasil tidak mesti kita mempunyai makanan-makanan yang berselera Nusantara namun miskin, semuanya ditinggalkan. Gak boleh tamr saja. Itu bukan pemahaman yang benar. Dan itu pun nanti yang akan kita bahas di saat berbuka puasa. Karena di dalam hadis Anas disebutkan karena Rasulullah SAW bada'a bitamr, bahwa dulu Nabi memulai dengan berbuka itu dengan tamr. Maknanya memulai dengan tamr dulu, baru jalan kote, baru soto Makassar, baru yang lainnya. Itu maknanya. Maka begitu pun di sini sahur. Dipuji oleh Nabi, nikmat sahur al-mu'min tamr. Maknanya soto Makassar dilarang, konro dilarang, kaledo dilarang, atau kita di Sumatera Barat makanan yang paling baik kita rendang dilarang. Terus gimana? Utamakan tamr. Jadi hanya makan tamr saja, bosan dan sebagainya, dan manis. Alhasil bukan itu pemahamannya. Pemahamannya adalah selama kita mempunyai tamr, kita makan itu dan meniatkan itu sunnah. Nikmat sahurul mukmin sunnah. Dengan tamr makan 3, 5, mau witir, bagus. Kemudian setelah itu apakah kenyang dengan itu? Tidak. Baru masuk konro dan kaledo dan soto Makassar dan yang lainnya, dan sop saudara saudara di sop. Maka di sini semuanya masuk, tidak apa-apa. Yang jelas kita telah memakan tamr yang merupakan kata Nabi, nikmat sahur at-tamr. Sebaik-baiknya sahur mukmin adalah tamr. Maka ini yang bisa kita berikan dari soal jawab. Masih ada beberapa soal yang insya Allah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Maka untuk besok jadwalnya gimana? Sebelum berbuka puasa. Baik. Setelah tarawih tidak ada lagi ya. Kita lihat besok. Tergantung bukanya. Kalau bukanya spesial, daging dan sebagainya mungkin bisa kuat. Kalau bukanya ya jalan kote, ya alhamdulillah.